Memang saya minta 1 menit, bukan untuk menanggapi Pak Kiflan, itu masukan yang bagus sekali. Saya mendapatkan satu hal secara tidak sengaja, manfaat dari simposium secara konkret. Di Taman Ismail Marzuki ada paparan oleh anak muda, anak-anak yang tidak mengalami peristiwa 65 dalam media sosial yang namanya Ingat 65. Ada empat setelah mereka paparan tanya jawab, empat-empatnya itu sama mengatakan bahwa peristiwa, kalau mereka mengatakan peristiwa 65 itu adalah sejak Oktober 65 ke sini. Sebelum 65 blank. Kedua, apa sebabnya peristiwa 65 ke sini? Semua menyalahkan Orde Baru. Semua ingat sekali bahwa setiap tahun tanggal 1 Oktober di TV itu ada film yang ya. Nah, dan waktu itu mereka mengatakan sekarang kita sudah bisa berbicara secara bebas, di mana di masa lalu ketika Orde Baru kita tidak bisa bicara sebebas ini. Itu adalah kenyataan. Nanti coba pulang dari sini, bapak-bapak yang baby boomers generation, Pak, seperti saya yang sudah punya anak. Kalau yang generasi X, Y kan belum punya ya, Pak ya. Tanyakan kepada anaknya masing-masing. Nah, apa yang kau ketahui tentang peristiwa 65? Pasti itu adalah pembantaian oleh TNI, kesalahan Orde Baru. Mengapa? Tidak ada. Saya tanya sama anak saya dari situ. Kenapa kau salahkan Orde Baru? Kita nggak punya sumber. Tidak ada yang memberikan cerita kepada kita apa yang terjadi sebelum 65 dan apa yang PKI lakukan sebelum 65. Itu dampaknya. Kalau sekarang itu tidak ketahuan, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, pikiran, the minds ya of anak-anak kita itu akan dipenuhi dengan informasi-informasi yang datang dari LSM, advokasi korban, yang kita tidak monitor. Jadi sekali lagi, karena juga dari sebelah kanan ini merasa karena sudah anak-anak baik merasa males, buat apa sih? Tanpa kita sadari informasi membanjir dari sebelah kiri. Silahkan cek dengan anak-anak kita nanti malam kalau sampai di rumah itu yang terjadi. Terima kasih, Pak. Baik, ada satu pertanyaan untuk Jenderal Kiflan. Jenderal Kiflan mengatakan tadi negara RRC atau Cina sampai sekarang komunisnya masih eksis, sehingga partai hanya boleh satu. Mungkin juga Rusia juga masih satu, apalagi Korea Utara. Tapi apa bedanya sama Orde Baru? Juga boleh cuma satu, ya 2,5, Pak. Jadi partai 1,5 sistem demokrasi. Ya tidak. Jadi kalau kita melihat fakta, kalau Rusia sudah berubah, jadi negara sudah ada beberapa partai lah. Tapi partai pimpinan Putin yang menang terus. Ya sama aja. Nah, ya taruhlah mereka taruh sama aja pikiran, sama mengkerjakan partai lain. Masa Pak Harto memang karena begitu. Kita terlampau banyak partai berkelahi masanya Bung Karno. Jadi disederhanakan oleh Pak Harto jadi 3 saja partai. 1 Golkar, P3 sama PDI. Kemudian baru TDIP. Ya, tapi kalau di Rusia memang sampai sekarang di Cina hanya 1 partai yang boleh, di Vietnam 1 partai, Kuba 1 partai, apalagi di Korea Utara. Jadi kalau sudah komunis berkuasa, mari kita rasakan nanti 1 partai. Ya, tidak ada lagi boleh partai lain. Diktator proletar 1 aja, CCPKI. Kalau tadi dikatakan tidak terlibat PKI, kata ini ya Salim Said. Aduh, ini Salim Said ini ahli sejarah bukan, seni dia ini, ngerti ini ahli sejarah. Saya begini, jadi masalah kalau PKI ini katanya dia tidak terlibat. Kata kenapa kalau dia perlu takut? Hanya puts, bukan dirancang. PKI itu dibentuk, ketuanya adalah Aidit membentuk biro khusus. Biro khusus ini izin dari CCPKI. Waktu rapat akan kudeta ini, rapat itu CCPKI kemudian menyatakan akan ada kudeta dan untuk rancangan ini, semua diam, disetujui apa yang dikatakan oleh DNID. Itu harus baca itu sih
Salim Said. Baik, kita lihat dulu pemirsa. Pemirsa, keberanian itu bukan tidak punya rasa takut, tapi bagaimana memenangkan rasa takut tersebut. Orang berani bukan orang yang tidak punya ketakutan, tapi orang yang menguasai ketakutan itu. Itu kata Nelson Mandela. Sekarang kita dengar Ketua Komnas HAM Imadun Rahmat. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan malam hari ini saya ingin berkontribusi pada aspek kronologi. Kenapa kemudian sampai terlaksana simposium 1965. Komnas HAM lembaga negara yang diberikan mandat untuk antara lain menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan sebanyak 7 kasus, dan kasus hasil penyelidikan Komnas HAM sudah ada di Kejaksaan Agung dan mengalami kemandekan proses yang cukup lama. Kami menilai bahwa belum ada kesiapan atau belum ada kecukupan dukungan politik atau politik di tingkat nasional untuk proses dengan cara pro-judisial atau melalui pendekatan penegakan hukum melalui Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Komnas HAM tidak kemudian berhenti sampai situ dan menyerah kepada keadaan, karena memang ini mandat negara, ini mandat undang-undang, dan Komnas HAM ditagih oleh publik untuk bagaimana mendorong penyelesaian tragedi-tragedi ini. Oleh karena itu kemudian Komnas HAM melakukan upaya mendorong apa yang kami sebut sebagai konsensus nasional untuk menyelesaikan tragedi pelanggaran HAM berat di masa lalu yang ada 6 kasus itu. Maka kemudian Komnas HAM melakukan serangkaian pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak, dengan ketua DPR, dengan ketua MPR, dengan berbagai pimpinan partai politik, dengan pimpinan NU, dengan pimpinan Muhammadiyah, dengan kiai dan sebagainya, termasuk pimpinan-pimpinan agama lain, untuk mendorong spirit penyelesaian,